Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai Olive, hai Widi, halo Fikri. Kenalin, nama aku Mala. Aku selaku Kepala Divisi dari Hubungan dan Diplomasi Eksternal. Yap, jadi selamat datang di Divisi Hubungan dan Diplomasi Eksternal. Maaf ya, aku sambil baca teks. Oke, jadi sebelumnya aku ingin minta maaf dulu yang sebesar-besarnya kepada kalian bertiga karena pada akhirnya kalian ditempatkan di divisi yang bukan pilihan pertama ataupun kedua kalian. Bukan tanpa alasan kami menempatkan kalian di divisi ini karena setelah kalian bertiga mengikuti rentetan agenda open recruitment BEM FEB Unpak, kami dapat melihat potensi yang ada dalam diri kalian sangat baik jika harus dikembangkan dan berproses bersama dengan divisi baru ini, yaitu Divisi Hubungan dan Diplomasi Eksternal. Mungkin sedikit informasi ya, kami biasa menyebut divisi ini dengan singkatan HDE. Jadi untuk selanjutnya aku akan menyebutnya HDE ya. Oh ya guys, aku juga memberikan kebebasan untuk kalian memanggil nama aku dengan sebutan apapun. Boleh menyebut nama, kakak, teteh, mbak, ataupun mungkin ibu ya. Senyamannya kalian aja, karena nggak ada yang lebih penting dibandingkan kenyamanan dan kebahagiaan kalian di divisi ini. Baik, mungkin sekarang aku akan menjelaskan mengenai divisi HDE karena mungkin kalian belum tahu lebih dalam ya perihal divisi HDE ini. Gak apa-apa, karena memang ini kan divisi baru juga ya, baru ada di tahun sekarang. Jadi aku coba buat jelasin sedikit ya. Jadi, divisi HDE ini adalah divisi yang bertugas untuk menjalin hubungan, komunikasi, dan relasi dengan pihak-pihak eksternal. Nah, pihak-pihak eksternal yang dimaksud itu siapa sih? Itu tuh bisa merupakan kampus-kampus di luar Universitas Pakuan, pihak sponsorship, partnership, ataupun pembicara dan gestar dalam program kerja BEM FEB Unpak nanti. Jadi nih, semisal ya di divisi akademik dan penalaran itu ada program kerja WEBF. Kalian pasti tahu kan WEBF. Nah, di dalam program kerja WEBF itu dewan kegiatannya ingin mengundang pembicaranya, influencer ataupun misal wali kota atau menteri kayak gitu. Nah, nanti yang berhak untuk turun dan berkomunikasi selain dewan kegiatannya juga kita selaku divisi hubungan dan diplomasi eksternal. Nah, jadi salah satu alasan terbesar kami memilih kalian bertiga di divisi ini karena kemampuan komunikasi kalian yang sangat baik. Kami sangat berharap kemampuan komunikasi kalian bisa dikembangkan dan bermanfaat untuk divisi HDE ini. Nah, sekarang sedikit ya penjelasan mengenai program kerja yang ada di divisi HDE. Itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada Intercampus Leadership Exchange. Jadi ini tuh kegiatan studi banding atau disebut dengan kegiatan pertukaran ide ataupun diskusi dengan BEM universitas lain dengan cara mengunjungi ataupun dikunjungi. Nah, jadi contohnya nih, misal BEM kita yaitu BEM FEB Unpak itu bisa mengunjungi BEM IPB ataupun sebaliknya. Misal BEM IPB ingin mengunjungi BEM FEB Unpak gitu. Nah, nanti agendanya adalah kita ya sharing, kita diskusi, kita coba buat mengulik mencari informasi. Kita coba untuk menganalisis teknis mereka. Jadi ya kita coba mencari tahu budaya apa sih yang dilakukan BEM-BEM di universitas lain, apa sih tradisi atau yang mungkin ilmu yang bisa kita ambil dan bisa kita aplikasikan atau bisa kita realisasikan di BEM FEB Unpak kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah safari. Jadi ini tuh mirip seperti studi banding tadi, tapi bedanya ini tuh hanya internalnya kampus Universitas Pakuan. Jadi bedanya tadi kan antar kampus. Nah, kalau yang safari ini antar fakultas di dalam Universitas Pakuan. Misal nih dari BEM FEB itu ingin mengunjungi BEM-nya Fakultas Hukum atau BEM-nya FISIP, FKIP kayak gitu. Ataupun sebaliknya, BEM-BEM mereka yang mengunjungi BEM dari FEB. Tapi intinya ini internal aja di Universitas Pakuan dan agendanya juga masih sama, kita sharing, kita coba untuk mencari tahu apa aja sih BEM-BEM yang dilakukan di fakultas lain. Nah, sebenarnya hanya ada 2 program kerja aja guys yang ada di divisi HDE. Namun sejatinya yang paling penting dalam divisi HDE ini adalah agenda kita selama 1 periode. Karena
memang lebih fokusnya tuh ke agenda. Jadi agenda pertamanya itu udah pasti dong, kita harus mencari dan memperluas relasi untuk mendapatkan sponsor yang akan memberikan produk ataupun fresh money kepada seluruh program kerja BEM FEB Unpad 2025. Nah, kita juga harus memastikan nih bahwa setiap program kerja yang dijalankan di setiap divisi nantinya itu tidak akan kekurangan dana agar acaranya itu bisa berjalan dengan maksimal. Nah, jadi nanti kita bertanggung jawab untuk mencari sponsor untuk kegiatan-kegiatan program kerja yang ada di BEM FEB kayak gitu. Dan agenda selanjutnya ini kita sebutnya adalah Bravura. Jadi Bravura ini adalah agenda penjualan merchandise yang dilakukan rutin selama sebulan ataupun 2 bulan sekali. Nah, yang agendanya adalah kita menjual berbagai produk merchandise. Jadi bisa tumbler, gelang, gantungan kunci, ataupun sekreatif kita nanti yang memang ada ciri khas FEB Unpadnya. Nah, yang nantinya kita jadikan sebuah trendy untuk mahasiswa FEB Unpad. Misal nih, di bulan selanjutnya berarti di bulan April kita menjual tumbler yang ada ciri khas FEB Unpadnya. Nah, nanti coba kita pasarin untuk mahasiswa-mahasiswa FEB kita. Nah, kalian tahu kan kalau sekarang tuh anak-anak sekarang ya, anak-anak yang seumuran kita Gen Z itu lagi pada marak banget sama yang namanya FOMO ya, kefomoan gitu ya. Nah, kita manfaatkan FOMO-nya mereka untuk membeli produk kita dan menjadikan produk kita sebagai tren di mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Misalnya di bulan depan, di bulan April kita menjual tumbler. Terus lucu, kebayang gak sih nanti mahasiswa kita udah keluar kelas tuh pada nenteng-nenteng tumbler yang sama, kapelan tumbler, dan itu tuh belinya di Bravuranya BEM FEB gitu. Nah, nanti ketika tumbler itu misal sudah terjual, sudah pada tahu sudah terbranding dengan baik, di 2 bulan atau sebulan selanjutnya kita coba untuk produk-produk lain. Misalkan kita jual gantungan kunci atau kita jual lanyard yang ada ciri khas FEB-nya kayak gitu. Intinya kita coba jadikan barang-barang kita tuh menjadi tren buat mahasiswa FEB Unpad kayak gitu. Oke, mungkin hanya sekian ya yang bisa aku jelaskan dari divisi HDE. Karena jujur guys, aku pun masih belajar dan mencari tahu informasi lebih dalam mengenai divisi ini. Karena itu tadi, ini kan merupakan divisi baru ya, yang sebenarnya memang kita harus lebih effort ya untuk mencari informasi di kampus, mencari informasi tentang divisi ini di kampus-kampus lain kayak gitu. Jadi aku di sini sama sekali nggak merasa ilmu aku lebih banyak dari kalian. Kita sama-sama berproses, kita bekerja sama sebagai partner di sini. Jadi aku harap kita berempat bisa saling menyemangati, memberikan apresiasi, saling tolong-menolong. Pokoknya kalian harus menjalankannya dengan bahagia dan tidak ada yang namanya rasa tertekan di sini. Aku ingetin ya, kalian pokoknya harus bahagia. Dan khususnya untuk Fikri, laki-laki satu-satunya yang ada di divisi HDE. Semoga kamu bisa nyaman ya Fik, dan bahagia ada di lingkungan kita. Oke guys, sampai bertemu secara tatap muka di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.